tidak masalah sebenarnya kita memohon. Yang terpenting adalah selain kita memohon, kita pun juga melakukan kebaikan. Ya, kalau kita bisa memohon kepada orang tua kita bisa memohon kepada pemerintah, kita bisa memohon kepada teman kita untuk membantu kita. Kenapa nggak boleh kita memohon kepada para dewa untuk membantu kita? Ya boleh-boleh saja kan, tidak masalah. Tetapi tentu dengan cara tidak hanya sekedar meminta, tidak hanya sekedar memohon, tetapi juga melakukan kebaikan. Nah, kalau kita melakukan kebajikan, itu bisa menjadi upatambaka kama. Upatambaka itu adalah yaitu kebajikan atau katakan karma yang menyokong. Kalau kita melakukan kebajikan, maka ini menjadi karma baik yang menyokong agar apa yang kita inginkan cepat berbuah. Nah, berbuahnya bisa lewat mana saja. Bisa berbuah lewat karena kita meminta kepada orang tua ngasih ke kita. Berbuahnya bisa lewat dari teman kita karena kita berbuat kebaikan. Nah, teman kita menjadi baik kepada kita, memberikan bantuan kepada kita. Termasuk adalah berbuah lewat misalnya tangan dewa misalnya dengan cara tertentu. Dewa memberikan kemudahan sehingga apa? Sehingga ya kita mendapatkan kemudahan dalam hidup. Itu bisa demikian. Karena para dewa ini juga bisa katakan memengaruhi pikiran seseorang untuk melakukan kebaikan. Misalnya barangkali kita berdoa, kita memohon kepada para dewa, tapi tidak hanya memohon, tapi juga ada kebajikan. Nah, kemudian dewa bisa melihat, oh ini orang baik ini, dia melakukan kebaikan, dia melakukan dewata Bali, dia membersihkan tempat di mana saya tinggal, dia masih memberikan penghargaan karena dia katakan dewa tersebut kemudian melihat kebaikan orang tersebut, maka bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan cara misalnya katakan memberikan kuatan pada orang tertentu untuk terpikir membantu orang yang memang membutuhkan pertolongan. Itu bisa terjadi. Kalau di dalam tradisi Tibet itu ada satu hal, ada satu kepercayaan. Jadi kalau ada sebuah wihara yang sedang dibangun dan wihara tersebut akan menjadi wihara yang besar, wihara yang akan memberikan banyak kontribusi. Nah, di sana ada kepercayaan bahwa nanti akan ada Daksini, itu adalah dewa pelindung, yang kemudian akan semacam mempengaruhi seseorang yang memiliki harta benda seperti permata berlian yang berharga, yang kemudian mempengaruhi dia untuk melakukan persembahan, dijadikan persembahan untuk wihara yang sedang dibangun. Itu kepercayaan yang ada di Tibet. Artinya dewa itu bisa demikian, memberikan pengaruh pada orang tertentu untuk melakukan kebaikan. Dan ada sebuah cerita, dan cerita ini tertulis karena terjadinya bukan masa lampau, terjadi dalam masih zaman modern. Ada seorang biksu Tibet. Ini saya mendengar cerita dari seorang Bante, ya dari Bante Panyak kebetulan. Seorang biksu sebenarnya dari Prancis, kemudian juga dengan muridnya dari Prancis, kemudian Bante ini dari Tibet, yang kemudian membangun wihara yang ada di Prancis, wihara Tibet. Tiba-tiba ketika mereka sedang bercengkrama, maksudnya sedang duduk-duduk, ada seseorang yang datang dengan mobil yang mewah, kemudian membawa sebongkah batu. Kemudian sebenarnya bongkahan batu ini sebenarnya milik keluarga, jadi warisan keluarga, turun-temurun. Kemudian orang ini datang, apakah benar ini wihara namanya ini yang sedang dibangun? Oh benar, ini saya sudah mimpi 7 kali berturut-turut ada dewa yang datang kepada saya untuk memberikan ini untuk wihara. Nah, biksu ini kemudian ya karena ada yang memberikan batu, kemudian ya diterima saja. Tapi tidak pernah terpikir kalau batu itu batu berharga, diterima saja.
orang berdana udah diterima saja gitu kan, untuk untuk memberikan kebahagiaan untuk yang berdana udah diterima saja. Tapi setelah lama kemudian ingat dengan cerita, dengan kepercayaan bahwa kalau ada wihara yang sedang dibangun, itu akan ada dewa namanya Daksini yang kemudian mempengaruhi pikiran seseorang yang punya benda berharga untuk dipersembahkan sebagai puja. Kemudian mereka berpikir, wah jangan-jangan ini adalah batu berharga. Karena kan masih bongkahan, belum dipoles. Kemudian diujilah batu tersebut di tempat yang bisa meneliti, bisa mengerti, memahami bahwa batu itu adalah batu berharga atau tidak. Ya, di tempat pakarnya begitu kan. Dan ternyata ketika diuji di sana, dibawa ke sana, teruji bahwasanya itu batu sangat berharga. Dan bahkan dikatakan, oh di kota ini nggak ada yang bisa beli batu semahal ini. Jadi biasanya dibeli oleh mereka orang-orang kaya dari Timur Tengah yang mau membeli batu yang sebesar ini yang sangat berharga. Nah, seperti ini, contoh seperti ini adalah contoh di mana terkadang dewa itu bisa membantu dengan cara yang lain. Bisa membantu dengan cara mungkin memengaruhi pikiran orang lain. Tidak dia sendiri yang turun tangan, tapi bisa memengaruhi pikiran orang lain. Bisa demikian. Nah, tetapi kan tentu seseorang yang melakukan kata memohon kepada para dewa kan harus melakukan kebaikan. Tidak hanya sekedar memohon. Ya seperti misalnya seorang anak minta sesuatu dari orang tua. Orang tua akan dengan mudah memberinya kalau anaknya anak yang baik. Anaknya melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, karena melakukan pekerjaan dengan baik, maka orang tua akan termotivasi untuk memberi. Atau misalnya, kenapa teman kita membantu kita? Karena kita itu juga pernah berbuat kebaikan terhadap teman kita. Begitu kita memohon kepada teman kita juga siap untuk membantunya. Kan demikian. Maka tidak hanya sekedar meminta, memohon, tetapi juga melakukan kebaikan. Kan seperti persis sama di dalam Etawata. Kita meminta Dewa Naga untuk melindungi. Tetapi kan setelah menikmati kebajikan yang kita lakukan. Kita melakukan kebajikan dulu, kemudian memohon Dewa Naga, para dewa untuk melindungi. Ya, sama sepertinya. Sama seperti itu. Jadi, meminta boleh. Tetapi harus disertai dengan kebaikan. Supaya tidak hanya sekedar meminta.